Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Dion Sanai. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, dan komen di video saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu koin dengan peringkat nomor 2 dunia dengan kapitalisasi pasar 6 triliun, guys. Jadi ini digadang-gadang sebagai salah satu pesaing dari BTC. Pernah mencapai harga tertinggi di 70 jutaan dan terendah di 6 jutaan. Nah, sekarang ini sedang sideways di 50-an juta. Bahkan tahun kemarin sempat mencapai 60 juta, tetapi turun lagi ke 54 saat ini, guys. Kalau lihat grafiknya selama 1 tahun, wow. Ini terjadi turun naik dan ya, keseluruhan ini sudah naik ribuan persen ya. 139.000% dari pertama kali diluncurkan ya. Ini memang salah satu jaringan blockchain yang digunakan untuk mengirim aset kripto dari berbagai koin yang menggunakan jaringan Ethereum ini. Dan semakin hari memang Ethereum ini banyak yang mengancam katanya. Ada yang bilang Ethereum killer, ada yang bilang Bitcoin killer. Tapi ya, Ethereum menyerang BTC, kemudian Ethereum diserang lagi oleh mereka Polkadot, Cardano, Solana dan sebagainya. Nah, kita sering mendengar itu. Ya, kita melihat sejauh mana sih perkembangan Ethereum saat ini. Kita lihat beritanya ya. Nah, jadi salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin telah memandu pendengar melalui peta jalan 5 bagian di podcast Bankless terbaru, di mana ia menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk Ethereum untuk bertahan dan berkembang. Jadi dia mengatakan 50% dari perjalanan ke sana, kata Vitalik. Untuk mencapai skalabilitas dan desentralisasi tertinggi, Vitalik mengklaim bahwa Ethereum harus lebih gesit dan lebih ringan dalam hal data blockchain, sehingga lebih banyak orang dapat mengelola menggunakannya. Pada awal Desember, Buterin juga menerbitkan sebuah artikel berjudul Endgame, di mana ia menyatakan bahwa semua blockchain pada akhirnya akan bertemu di masa depan. Sementara daftar alat yang memungkinkan verifikasi blok terjadi dengan cara yang terdesentralisasi dan tahan sensor. Jadi langkah yang pertama itu disebut dengan penggabungan, dengan transisi penuh dari Proof of Work ke Proof of Stake yang terjadi pada paruh pertama 2022. Lalu yang kedua itu yang disebut dengan lonjakan, berencana untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum, Penwick dan Throughood yang besar, terutama para JX Rollup. Penggabungan dan lonjakan adalah meningkatkan paling penting menurut Buterin untuk membangun jaringan Ethereum. Nah, jadi Buterin ini ketika diminta evaluasi Ethereum yang dibuat sejauh ini ada dalam 6 tahun terakhir ini, Buterin menegaskan bahwa 50% dari jalan ke sana berkat peluncuran rantai Beacon, Garpukers London dan bahkan munculnya NFT, tapi masih panjang katanya. Nah, artinya bahwa project Ethereum ini sebetulnya ini baru hanya 50% gitu ya. Jadi belum maksimal dan belum optimal jadi 100%. Nah, kalau kita tahu koin yang paling mahal saat ini adalah Bitcoin. Dan ya, kalau kalian yang pegang Ethereum, ya bisa jadi kalian akan mendapatkan cuan gitu ya. Kalau kalian bisa gunakan untuk jangka panjang. Bahkan kebanyakan dari investor trader itu menggunakan BTC dan Ethereum sebagai investasi jangka panjangnya. Karena ya dikatakan fundamentalnya tinggi gitu ya. Nah, Ethereum itu kan dikenal dengan harga yang mahal gitu ya, tentang biaya pengirimannya. Dan ya menurut Vitalik mengatakan bahwa tinggalkan masa lalu di masa lalu dan buat Ethereum sebenarnya menjadi lebih sederhana dan lebih sederhana dari waktu ke waktu. Nah, ini pengembangannya bahwa ya mungkin dengan penskalaan yang baru Ethereum akan lebih murah ya. Jadi untuk kalian yang pegang Ethereum harusnya kalian bisa hold. Nah, ini adalah satu berita juga dari Blockworld. ETH terlihat kuat melawan BTC. Jadi dalam pasar derivatif ini ya, ETH mengungguli BTC selama 5 hari terakhir karena aktivitas derivatif meningkat. Ya, jadi terbaru di kripto ini BTC itu dominan 46%, turun 0,30, dan Ethereum naik 1,40. Ethereum di firing ke BTC maksudnya naik sebanyak 1,98%. Nah, di TradingView rasio ETH BTC naik 4,72%, dekat di 0,825 menurut data TradingView.
ya. Ya, ini Ethereum ini salah satu ya pesaing dari BTC ya. Jika kalian mengoleksi BTC dan Ethereum di dompet kalian, ya otomatis kalian ya tenang saja ya, sadis saja, sabar dan disiplin, karena proyeknya Ethereum juga baru 50% kata Betelin. Nah, itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Jika kalian koleksi Bitcoin dan Ethereum, harusnya kalian santai, karena ini prospeknya ke depan itu bagus sekali ya. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.